supaya menjadi satu keluarga yang baik harus diikat. Itu. Diikat pertama dan apa? Tadi sampaikan saya dengar ada istilah amanah. Ya. Ketika Mas Raka ini dulu minta Bapak untuk sowan Pak Ibnu dan menanyakan supaya Mbak Fikri bisa diambil sebagai istri, Pak Ibnu sebelumnya belum kenal dengan Mas Raka ini. Hanya satu sepegangannya, bahwa masyarakat ini nanti bisa dipercaya gitu. Karena Rasul ketika 80 hari sebelum wafat beliau khutbah perpisahan di Arafah, namanya khutbah wada. Rasul itu meringkaskan seluruh ajarannya yang disampaikan kepada umat itu 23 tahun. 23 tahun itu disampaikan dalam waktu singkat itu. Oleh karena itu yang disampaikan semuanya adalah inti-inti pokok saja yang penting. Di antara yang pokok itulah kehidupan rumah tangga. Awalnya beliau mengatakan begini, ittaqullah finnisa. Sahabat-sahabat, takutlah kepada Allah tentang finnisa, tentang wanita itu. Pakai alif lam, berarti itu ma'rifat, infinitif ya. Tentang wanita itu. Kalau di sini berarti ya masyarakat takutlah kepada Allah tentang wanita ini, tentang istrimu ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Ananda mengambil Mbak Fikri menjadi pasangan istri karena amanat dari Allah. Jadi karena amanat dari Allah. Lalu Pak Ibnu memberikan dengan ikhlas bisa diambil sebagai istri ya. Itu karena percaya amanat juga. Ya, ini saya yakin nanti kalau diambil masyarakat tidak akan disia-siakan, itu yang pertama ya. Jadi pertama kali dipegang oleh Mas Raka ini bahwa Ananda diberi kepercayaan untuk jangan menyia-nyiakan Mbak Fikri ya. Amanat itu inti kehidupan, malah inti agama. Jadi inti agama itu kata Rasulullah ad-dinu wal amanah. Agama itu hakikatnya amanah, itu bisa dipercaya. Ladina liman la amanatalahu. Percuma kamu itu haji setiap tahun, umroh setiap bulan, puasa terus, tapi tidak bisa dipercaya, nonsen. Kamu bukan muslim itu kalau tidak bisa dipercaya. Oleh karena itulah ya, Pak Ibnu nanti minta pertanyaannya hanya bisa dipercaya apa ora, itu saja. Ya, satu itu ya. Oleh karena itu perhatikan betul. Baru nanti sholat kita kanggu. Setelah itu kan Nabi ketika wala sholata wala siyama wala hajjah. Percuma dia sholat, haji, dan puasa dan sebagainya kalau tidak bisa dipercaya. Jadi cobalah ini pertaruhan kita terhadap istri kita ini. Saya bisa dipercaya atau tidak? Kalau saya tidak dipercaya, nonsen saya beragama ini. Itu pertama kalinya. Lalu yang kedua sudah barang tentu karena Ananda berdua ini berasal dari satu pribadi yang sangat berbeda. Maka tadi ikatan itu harus dikeratkan, dikuatkan betul. Maka kata Rasulullah wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan Anda minta izin untuk dihalalkan bergaul dengan baik dengan Mbak Fikri karena kalimat Allah. Ikatan itu diikat dengan kalimat Allah. Ikatan nikah itu lebih kuat dibanding dengan ikatan bilateral antara Presiden RI dan Presiden Singapura misalnya. Itu ikatannya apa? Ikatannya cap saja. Cap gambar Garuda dan sebagainya, lalu orang tahu ini presiden. Tapi kalau ini yang dipertaruhkan itu adalah nama Allah. Jadi lebih hebat ini ikatannya ini. Oleh karena itu diperhatikan betul itu ya. Ini adalah ikatan-ikatan yang spiritual, ikatan-ikatan yang apa namanya, yang imaterial ya, ikatan itu harus dipegangi betul. Sampai nanti kita punya anak, kita itu adalah pelaksanaan saja. Lalu sekarang yang kedua, secara manusiawi, bagaimana Mas Raka ini dengan Mbak Fikri bisa menyatu, padahal berbeda. Sampai hari ini saya yakin Mas Raka sudah paham Mbak Fikri itu seperti apa. Mbak Fikri paham, nyatanya ketika ditimbali Pak Ibnu ya, atau mungkin tidak meninggi mengikuti saja. Artinya mau, tapi itu diketahui. Mas Raka mengenal Mbak Fikri atau sebaliknya itu fenomena gunung es, hanya 10% saja kita. Api apa kita? Ngecai jajan mentek sithik dan sebagainya, halus dan sebagainya. Tapi lama-lama gunung es ini muncul.
muncul dan akhirnya kelihatan siapa masyarakat sebenarnya dan siapa Pak Firki sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga itu istrimu dan itu suamimu. Nah itulah yang kamu diikat oleh Allah tadi, diterima dengan baik. Lalu supaya baik, lalu bagaimana caranya? Nah ini ada proses, ya. Proses itu yang namanya adjustment, penyesuaian. Sehari 2 hari penyesuaian sampai nanti lama-lama paham betul. Oh ternyata istri saya itu senang pedas. Oh aku rasa senang tak menyesuaikan. Terus kasih belajar pedas. Misalnya istri saya itu senang dangdut, aku senang penyesuaian sampai kalau bisa tidak ada lagi perbedaan. Itu sampai menyatu sampai senangnya seperti itu. Saya di mana-mana sering mencontohkan saya sendiri ya. Sebelum saya nikah dengan istri saya ini, ya, dulu saya itu namanya pare, jangan pare, ora doyan blas. Jadi useng-useng pare pahit, saya tidak doyan. Tapi istri saya seneng banget, karena itu saya mencoba. Ya. Kok enak kok, enak mas, nyoba. Pahit kau ini kok, ayo enaknya pahit itu. Terus setiap kali makan bareng seperti akhirnya kata-kata istri itu masuk, enaknya ya pahit itu. Tak pikir-pikir bener, gula itu enaknya ya begini, uyah enaknya ya asinnya itu. Jadi dek, arek kepengen mangan uyah, ya kudu gelem asinnya itu. Akhirnya saya mencoba itu ya, angger pahit tak bantah deh, enaknya ya pahit itu. Nah itu sampai kemarin mohon maaf saya diteri jangan pare masih blunder disikat disuruh dikai bumbu itu ya, ditaleni digodok itu dimakan ceplos enak banget itu. Sampai hari ini saya kalau mau ke Magelang lewat Secang mampir ngon Lestari itu mesti teko seng-seng pare. Nah dengan begitu lalu cocok ya, cocok di apa tempat makan juga cocok. Sampai nuwun sewu sebelum kami nikah dengan istri saya itu, saya senang baju itu senangnya biru laut itu ya. Tapi istri saya itu senangnya krem. Akhirnya saya menyesuaikan. Hari ini sebagian besar baju saya krem. Karena kalau beli mesti bareng baju. Kiwe mas, ya kalau kayak ngelegak ke baju. Kalau bisa adjustment itu sampai apapun iso. Meskipun mungkin ada satu yang prinsip ora bisa dan sebagainya, tapi tidak bisa, jangan sampai ada perbedaan yang mencolok sekali atau yang sangat krusial. Nah untuk itu kemudian sudah barang tentu masing-masing harus bersedia untuk adaptation, mengambil. Jadi Mas Raka ini mengambil apa yang ada dari istri mengambil apa dari suami. Jadi meniru. Oh, ngono carane ya. Kita ngambil setelah adaptasi tadi lalu pasti terjadi tadi adjustment itu. Nah, meskipun demikian rumus yang kedua, bagaimana saya bisa menyatu dengan baik? Ada bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Inggrisnya ini. Ngalah. Ngalah itu entah bahasa Inggrisnya apa ya. Tapi ngalah itu adalah rumus mental hygiene. Seseorang kalau kepingin sehat mentalnya harus bisa mengalah. Ngalah itu tidak kalah ya, ngalah. Oleh karena itu ngalah itu rodok pahit jadi sing bener ki aku ya. Tapi demi yang lebih baik lagi ya wis lah aku ngalah. Itu. Jadi ngalah itu rumus dari mental hygiene. Mental itu bisa sehat kalau bisa ngalah. Kalau tidak bisa mengalah apa-apa udah menang. Ya tidak akan menemui sakinah dan tidak akan dapat ya, karena dia kudu menang terus. Oleh karena itu ya. Lalu yang ketiga coba diwujudkanlah ya. Yang namanya cinta itu kata The Art of Love itu diceritakan, love is responsibility. Cinta itu pertanggungjawaban. Jadi kalau Mas Raka itu misalnya Bali Roto telat itu memberi penjelasan sing bertanggung jawab. Kalau Mas iki mau lembur tadi itu lalu percaya. Tidak lalu kita ya kamuflase ya. Kata Mas, ya biasa terus ngaji nanti Pak Misbah. padahal tidak. Jangan dusta dengan istri. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Itu tadi proses yang ketiga tadi ya. Jujur saja pada itu. Oleh karena itu salah satunya sudah bisa segera mendapatkan ketenangan dan sebagainya karena panjenengan adalah seorang wira swastawan.
Ya. Jadi kalau bekerja selesai, umpama ada kaca ngilu, panjen tamakan batuk panjenengan. Ada tulisannya, pulang. Pulang itu mesti, pulang. Artinya kalau selesai pekerjaan itu pulang. Kenapa? Karena ada yang menunggu. Satu, yang menunggu itu yang kita kasihani, yang kita cintai. Dan saudara juga mencintai itu. Oh, itu paling bagus banget, hebat. Bagaimanapun indahnya naik haji, orang seneng naik haji, tilik, sak desa, tilik, kabeh dan sebagainya. Tapi pulang haji itu lebih indah. Apalagi kalau pulangnya sudah membawa pesanan yang disampaikan dulu. Pak Imam Masjid pesan tasbih wis oleh, Pak RT lalu akeh wis oleh. Sudah dapat semuanya, pulang itu senang banget. Wah, Bali ketemu anak, ketemu bojo dan sebagainya. Senang banget itu. Oleh karena itu suami istri itu kalau selesai apapun juga pulang. Itu bagus banget sampai di rumah. Jangan sampai rumah itu tidak menjadi tempat singgah tapi hanya halte saja. Jadi Jati Nugroho teko lan bisa lunga dan sebagainya. Tidak begitu tapi ketemu di rumah. Jadi di dalam pertemuan itulah Ananda nanti bisa mengeliminir sifat negatif dari luar untuk anak dan cucu. Sebagian orang yang gagal kehidupan itu 90% karena pendidikan di rumah yang tidak kena. Ya. Supaya saja lah yang kena narkoba, kena apa-apa, semuanya berasal dari rumah. Oleh karena itulah di rumah Anda nanti bertanggung jawab. Ya. Lalu yang terakhir saja ini. Ya. Rumah nanti Anda setelah selesai entah kapan membuat rumah sendiri misalnya ya, itu hakikat suami istri, disitulah kebebasan itu. Yang pertama, ya. Tolong rumah itu nanti di atas pipen lawang itu ditulisi tapi imajiner saja, ditulisi rezeki halal dilarang rezeki haram dilarang masuk. Sudah sakinah mesti ada di situ, ya. Jadi jangan pisan-pisan sesuap pun memberikan haram kepada istri. Itu secara moral nanti membahayakan pada anak-anak kita dan sebagainya dan menimbulkan problem. Oleh karena itu, ketika kita mencari rezeki, arifqa fi rizqi, dan lemah lembut dalam mencari itu, tidak kasar wal-wal kedua tidak, tapi mencari itu. Nah, rumus mudahnya di rumah itu ditulis rezeki haram dilarang masuk. Nah, semacam. Karena Rasul berkata begini, nawiru buyutakum bisolah. Jadikanlah rumahmu itu terang. Terangilah rumahmu dengan sholat. Jadi ketika kita sholat itu rumah kita bercahaya. Bercahaya secara spiritual. Yang melihat makhluk spiritual. Orang-orang tetangga tidak ngerti itu. Tapi makhluk spiritual siapa itu? Malaikat. Oleh karena itu malaikat melihat ono omah kok cemorong dewe, dia akan turun mampir. Jadi rumah yang digunakan sholat itu akan menjadi rumah persinggahan para malaikat. Al-Quran juga sabda Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran minimal ya pendak malam semua, apa Yasin, apa surat Al-Kahfi atau apa dibacalah, ya. Tidak menjadi masalah. Rasul banter ya apa-apa, baca Al-Quran itu. Ketika dibuat baca Al-Quran, ayat itu menjadi mencorong. Tapi sekali lagi yang melihat hanya makhluk spiritual. Jadi rumah yang digunakan untuk sholat dan membaca Al-Quran itu menjadi tempat persinggahan para malaikat. Kalau malaikat singgah di situ, pasti rumah itu bebas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah.